Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan hint dan paragraf. Ya, ini yang kemarin. Kalau kita membuat heading, kita langsung saja ketikkan seperti ini. Ya, ada satu ya. Anda bisa lihat 1 sampai 6. Maksudnya ukuran fontnya 1 sampai 6. Misalkan ini 1. Kemudian ini langsung diapit seperti ini. Saya buat dulu 1 sampai 6. 2. Kemudian di sini saya buat H3. Kemudian di sini saya buat H4. Kemudian di sini H5. Kemudian di sini H6. Oke, ya H1 sampai H6. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Namun sebelumnya, yang sebelumnya di title ini kelompoknya head. Ini tulisannya laporan daftar ulang dan uang tahunan, saya ganti headline. Nah, sekarang kita mencari suatu portal berita untuk menunjukkan membedakan judul dan paragraf. Ini sudah saya sediakan. Saya menggunakan liputan 6. Di sini judulnya, headline, waspada flu dan seterusnya. Saya kopikan saja. Kemudian saya masukkan di Visual Code-nya. Bentar, masih loading. Oke. Di sini saya letakkan yang diapit H1 dan tes H1. Kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Oke, saya save. Setelah saya save, refresh. Nah, Anda sekarang bisa melihat bahwa kalau H1 adalah ukuran font yang paling besar, kemudian yang lainnya adalah subjudul dan sub-subjudulnya. Nanti Anda bisa menyesuaikan ketika Anda membuat suatu tulisan. Ya, seperti ini. Baik, saya kembali sini, saya ambil H1 saja, 1 sampai H6. Setelah itu kita akan membuat paragraf. Paragraf itu apa? Di sini Anda selain judulnya juga ada paragrafnya ya, di sini atau yang ini ya. Nah, ini paragrafnya. Saya ambil saja di sini 2 paragraf. Oke. Saya ambil 2 paragraf, kemudian saya kembali ke sini. Perintah untuk paragraf ada P. Kita lihat P. Nah, kemudian di sini P2. Saya tulis saja, maaf bukan P2 ya, tapi P lagi. Nah, baik. Nanti paragraf 1, paragraf 2 kita apitkan di sini, kita isi di kontennya dan kita bisa lihatnya. Ini saya copy paste lagi. Nah, ini yang paragraf 1. Kita copy. Oke, yang kedua. Ini. Oke, yang kedua. Saya refresh. Nah, judul utama paragrafnya. Permasalahannya sekarang di dalam paragraf 1 ini kita lihat ada break row-nya ada tidak? Tidak ada break row, jadi dia satu line gini ya, panjang sekali. Nah, sekarang kita mau melihat apakah bisa kalau kita membuatnya dari sudutnya. Bisa kita gunakan BR. Misalkan di sini ya, kalau Anda ingin membuat menjadi 2 baris ya dalam paragraf pertama, misalkan saja yang di sini ya. Oke, saya gunakan BR. BR ini ada 2 penulisan menurut konvensinya. Yang pertama BR seperti ini, atau yang kedua menggunakan ini. Ya, asal Anda konsisten aja, Anda pilih salah satu. Saya misalkan menggunakan ini. Terus yang ini juga, yang bagian kedua, paragraf kedua,
Saya tuliskan BR seperti ini. Baik, kita akan lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, Anda tahu sekarang ketika saya kasih BR, maka di mana kita letakkan pemisahan brick row-nya, itu dia akan turun di bawah, ya, akan rapi seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan heading. Anda bisa menyesuaikan heading 1 sampai heading 6, H1 sampai H6, dan juga penggunaan paragraf, ya. Paragraf itu kita awali dengan P dan penutupnya /P, dan paragraf kedua dan seterusnya kita gunakan. Jadi demikian kita belajar bagaimana penggunaan heading dan paragraf di dalam Visual Studio Code-nya supaya kita bisa membaca. Oh ya, satu lagi, ketika Anda menuliskan ini ada beberapa konvensi yang menyatakan kita menggunakan space 2 kali, 1, 2, atau kita menggunakan tab, ya, bisa. Jadi Anda bisa lihat ini sejajar tab. Nah, seperti ini kita sesuaikan. Jadi bisa menggunakan tab dari sini atau space-nya 2 kali. Jadi itu cara menuliskan di dalam HTML. Kita akan save. Kita akan lihat di sini juga. Ya. Baik, ya. Kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana penulisan heading dan mengenal heading 1 sampai heading 6, kemudian paragraf. Kita lihat di sini ada garis lurus, artinya sudah sesuai. Kita bandingkan yang tadi, ya. Yang tadi. Nah, seperti ini. Artinya tidak lurus, ya, tidak lurus seperti ini. Ini ada, sebagai developer kita akan tahu penulisan yang rapi dan benar, ya, seperti ini, lurus. Baik, demikianlah kita belajar tentang heading dan paragraf. Sampai jumpa di video berikutnya.